Bab 45 Ketemu Azura. Jangan menyerahkan karena patah, ingat daun yang gugur selalu terganti dengan baru yang lebih hijau. Fatimah Az-Zahra. Fatimah cukup lama menunggu di ruangan, merasa bosan dan Fatimah pun memutuskan untuk keluar ruangan, menuju lantai dasar. Saat keluar dari lift tiba-tiba matanya tertuju pada sekarang gadis kecil yang sedang menangis, dan sang mama sedang berusaha membujuknya. Fatimah tersenyum di balik cadarnya, dia mengenal sosok gadis kecil yang sedang menangis itu. Fatimah pun menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibu dari gadis kecil itu dengan mata meneliti, siapa sosok yang ada di depannya ini. Kayak kakak cantik, oceh gadis kecil itu. Azura masih ingat sama kakak. Subhanallah, Fatimah. Iya kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kenapa Azura kok nangis? Azura gak mau periksa gigi, takut sama dokternya, jawabnya. Ni dari tadi merayunya ampun, ujar mama Azura, gadis kecil yang pernah Fatimah temui di masjid sekitar 1,5 tahun lalu. Fatimah duduk jongkok di depan Azura, kakak cantik tanya gak? Boleh. Azura mau punya gigi yang sehat gak? Mau. Nah, kalau mau, Azura harus rajin periksa giginya. Azura suka permen gak? Suka. Coklat. Suka. Es krim. Suka. Masya Allah, suka semua, berarti harus rajin sikat gigi dan periksa gigi juga. Nanti disuntik, terus nanti dokter galak. Kalau gigi Azura sehat, gak akan disuntik kok, dokter baik-baik kok, nanti kalau dokternya nakal, bilang sama kakak cantik, nanti kakak cantik marahin. Beneran? Iya bener. Kakak cantik tunggu Azura ya. Siap, kakak cantik tunggu di sini. Ma, Azura mau periksa. Pinternya anak mama, kita tunggu di sini dulu ya, nanti kan dipanggil, ujar sang mama sambil merangkul Azura. Oh ya, Fatimah mau periksa juga di sini. Gak kak, lagi nunggu suami aja. Udah nikah? Kapan? Tanyanya antusias. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih, gak lama dari kelak sama Azura. Selamat ya, nunggu suami mau periksa kandungan. Doain aja kak, semoga segera Allah berikan amanah. Amin. Saat mereka sedang asik ngobrol, sesekali nampak beberapa perawat yang mengenal Fatimah nampak menyapa. Mama Azura sempat agak bingung juga dibuatnya, kok Fatimah nampak akrab, apa pasien di sini, tapi ingin bertanya rasanya gak mungkin, dan tak berselang lama nama Azura pun dipanggil. Ananda Azura, panggil suster dan sekilas tersenyum kepada Fatimah. Azura dan sang mama pun masuk ke ruangan pemeriksaan, poli gigi. Di ruangan gigi Azura diperiksa. Dan sekarang Azura, sang mama dan dokter sudah duduk di kursi masing-masing. Azura gigi bagus, rajin sikat gigi ya. Tapi sempat nyeluh sakit dok. Iya ada lubang sedikit, mau ditempel atau dikasih resep saja. Bagusnya gimana dok? Saya kasih resep, nanti kalau sudah tidak sakit dan pengen ditempel langsung datang aja lagi ya. Baik dok, terima kasih, dokter pun memberikan ke mama Azura untuk segera ditebus di bagian apotek. Oh Yesus, saya boleh tanya gak? Apa itu bu? Saya lihat banyak perawat yang menyapa Fatimah, begitu juga dengan suster tadi, suster kenal, atau pasien di sini. Oh, siapa yang gak kenal Bu Fatimah, dia kan anak dari pemilik rumah sakit ini Bu. Masya Allah, pantas saja, Mama dan Azura sudah keluar ruangan dan menuju di mana Fatimah duduk. Sudah, dokter galak gak? Enggak kak, dokternya baik. Saat sedang asik berbincang Alfian nampak baru keluar dari lift bersama beberapa dokter. Al, itu bukannya Fatimah, ujar Hafiz sambil mengarahkan pandangannya ke Fatimah duduk. Oh iya ngapain ya? Gue samperin dulu deh, sambil berlalu mendekat di mana Fatimah sedang duduk. Itu bukan anak kecil yang dulu di masjid ya? Batin Alfian. Sayang, Hubi, kenalin Bi, ini Azura, Azura ini suami kakak cantik. Ini suami kakak cantik, dokter juga ya. Sambil melihat Alfian dari atas sampai bawah, di mana nampak Alfian yang menggunakan jas dokternya. Iya betul, Alfian bersuara. Ganteng, Azura panggilnya dokter ganteng aja ya. Fatimah Alfian dan Mama Azura terkekeh mendengar panggilan Azura untuk Alfian. Nampak beberapa perawat dan dokter menyapa Alfian, dok, dan Alfian mengagukan sembari tersenyum ramah. Kami lumayan sering loh kesini, tapi gak pernah nampak dokter dan Fatimah. Suami Fatimah di bagian bedah jantung kak, Fatimah juga jarang kesini, banyaknya di rumah aja sejak nikah. Fatimah asik ngobrol dengan Mama Azura bahkan Mama Azura baru tahu ternyata pemilik Fazah Butik adalah Fatimah, dan Mama Azura adalah pelanggan di sana, sedangkan Alfian asik berbincang dengan Azura, kebawelan Azura membuat yang mengenal gemas. Permisi dok, ujar salah satu perawat. Kenapa sus? Ini berkah data dokter-dokter yang akan menjadi relawan besok lusa, perlu saya antar ke ruangan dokter. Gak usah, biar saya saja yang bawa. Baik dok, saya permisi. Alfian mengangguk. Sayang ngobrolnya lanjut ke kafetaria aja. Gak perlu dok, kami mau lanjut ke apotek, dok mau tebus vitamin Azura. Setelah bertukar no handphone mereka pun berpisah menuju tujuannya masing-masing. Alfian merangkul Fatimah kembali ke ruangannya. Bi, tahu gak, Azura itu gadis kecil yang Fa temuin di masjid saat kamu baru selesai nyeramahin Hubi, dan buat Hubi sadar untuk segera ngehalalin kamu, potong Alfian. Kok tahu? Tahu dong. Ih, berarti Hubi ngikutin Fa dong. Alfian tak menjawab, malah memainkan matanya, tanda menggoda, dan itu membuat Fatimah mencubit perut sang suami. Oh, suka banget nyubit perut.
Tiba-tiba Fatimah memejamkan matanya, menahan rasa pusing yang tiba-tiba menghampiri saat mereka masih di dalam lift. Kenapa sayang? Gak apa-apa, agak pusing dikit. Sakit banget. Gak kok Bi, cuma pusing sedikit aja kok, bukan sakit seperti biasanya. Yakin? Biar Hubi telepon Dokter Hendro. Gak usah, Fa mau tiduran aja nanti di ruangan. Sesampainya di ruangan Fatimah langsung merebahkan tubuhnya di ruangan pribadi Alfian, yang sudah tersedia ranjang kecil untuknya istirahat. Alfian juga sudah berusaha membujuk agar Fatimah diperiksa, tapi Fatimah kekeh tidak mau, hanya ingin rebahan, dan alhasil Alfian hanya bisa menurut, dan kembali ke ruangan untuk memeriksa dokter-dokter yang akan jadi relawan sesuai hasil rapat tadi pagi. Karena tadi pagi baru mendapatkan kabar, ada longsor yang mengguncang di salah satu wilayah di Jogja. Cukup lama Fatimah istirahat, dan setelah semua berkah selesai, Alfian memilih untuk membangun Fatimah untuk membawa pulang. Sayang, tidurnya dilanjut di rumah aja ya, kita pulang sekarang. Nanti sebentar lagi Bi. Hubi gendong nih kalau gak bangun, ancam Alfian dan itu membuatnya Fatimah langsung membuka matanya. Ih, malu tahu. Ya udah bangun, cuci mukanya dulu. Tapi cari makan dulu ya, lapar. Iya kita cari makan. Pengen nasi ampera yang di pinggir jalan. Alfian mengerutkan keningnya. Ayolah Bi, pengen. Kok Hubi perhatikan beberapa hari ini kamu kayak orang nyimak sayang. Amin. Hubi serius. Doa baik itu diaminkan Hubi, Fatimah dan Alfian sudah berada di salah satu RM. Ampera yang cukup sederhana dan menarik perhatian Fatimah. Memesan 2 porsi menu makanan, tapi soal lauk cukup beraneka ragam. Ada rendang, gulai, sambal, ikan bakar, sayur rebusan dan keripik sambal. Duduk di antara banyaknya pelanggan lain, banyak mata yang memandang, mulai dari senyuman bahkan tatapan tak bersahabat pun ada. Tapi Fatimah tidak pernah ambil pusing dengan semua itu. Bagian ditatap intens oleh orang yang baru melihatnya adalah hal biasa, bahkan cibiran pun tak ketinggalan menghiasi, tapi satu baginya, selama dia tidak merugikan orang lain, kenapa harus ambil pusing? Mau cari tempat lain? Tanya Alfian, entah kenapa hatinya tak nyaman. Fatimah menggeleng tanda tak setuju, sejak menikah baru kali ini melihat Fatimah seakan jadi cibiran orang-orang, mulai sok suci, gaya ke Arab-Araban, tero asteris dan banyak lagi. Udah biasa Bi, santai aja, dulu Kak Arafah sempat mau disiram air lagi. Hubi ingat pertama kali ke Semarang, sebagai juga agak risih melihat penampilan Fa. Mata itu akan selalu melihat apa yang dibiasakan dilihat. Maka biasakan ia selalu melihat nilai kebaikan saja. Tapi tak kala ia dibiasakan melihat keburukan, niscaya orang berbuat baik pun akan dinilai buruk olehnya, tambahnya namun dengan nada sedikit dipertegas oleh Fatimah, dan melanjutkan makannya. Selesai dengan makan sorenya, mereka pun meninggalkan amperanya, ya kalau dibawa tapi sebelum pergi bayar dulu, dan yang buat si bapak penjual kaget, Alfian menyerah lembaran uang yang cukup tebal. Pak ini sekalian saya pelanggan yang lain ya, kami yang traktir, bisiknya. Tapi Mas, udah Pak terima saja. Terima kasih Mas. Fatimah yang melihat Alfian berbisik dengan si bapak penjual hanya bisa mengerutkan keningnya, tapi enggan untuk bertanya langsung. Soal pelanggan yang ditraktir sama Alfian bagaimana ekspresi mereka, biarlah jadi urusan mereka, autor gak mau tahu. Saat di dalam mobil, Fatimah baru berani bertanya, Hubi bisik-bisik apa tadi? Gak apa-apa, pengen berbagi aja. Maksudnya, udah gak perlu dipikirin, udah kenyang kan, kita pulang ya. Fatimah mengangguk tanda setuju. Asteris, asteris, asteris. Malam ini tiba-tiba Fatimah kedatangan tamu, tamunya calon pengantin baru, Indah dan Randy. Ternyata Indah sedang konsultasi tentang desain baju pengantinnya. Alfian dan Randy ngobrol di ruang tamu, sedangkan Indah dan Fatimah berada di ruang tengah karena tidak ada laki-laki bukan mahram. Fatimah pun tidak menggunakan cadarnya. Aku bingung, sambil memberikan beberapa hasil desainnya. Tentukan konsepnya dulu Indah, baru kita bisa aplikasi. Mereka pun mulai mendesain, ditemani Bunda juga sambil nonton sinetron anak-anak muda yang masih sekolah tapi sudah rebutan perempuan. Haduh, sinetron gak mendidik nih, masih sekolah udah berebut cewek, mending berebut peringkat, racau Bunda. Udah zamannya Tan, balas Indah. Kasihan generasi pemuda sekarang, apalagi yang menonton kadang juga anak-anak di bawah umur, timpa Bunda lagi. Harus bijak Bun dalam memberikan tontonan kepada anak, beda sama zaman dulu, laki-laki dan perempuan bermain bersama itu biasa, tapi sekarang udah diledekin, pacaran ya dan mereka masih SD bahkan TK tahu istilah itu, Fatimah ikut berkomentar. Iya, dulu SD rok pendek, tapi gak ada pemikiran buruk, tapi sekarang udah pakai jilbab pun kadang masih juga jadi bahan ledekan, puber sebelum masanya, ujar Bunda. Harus pandailah orang tua memberikan tontonan, karena mereka suka menirukan, iya kan Tan? Kalau autor malah gak pernah dihidupkan TV di rumah, TV ada tapi sudah tidak dinyalakan, autor katro iya kan, hehehe. Fa, lama gak lihatmu pakai cadar, gemukkan ya pipinya. Tanya Indah lain dari pembahasan soal tontonan. Ihmu ya ikutan juga bilang aku gemukkan ya, kesal Fatimah, dan menghentikan desainnya. Cek, cantik tahu, gitu aja ngambek, dilanjut desainnya, bujuk Indah. Tapi bener loh, Bunda perhatian sekarang Fa lebih berisi, seneng Bunda liatnya. Besok diet, tapi gagal mulu, gak tahu kenapa, selera makan tuh lagi bener-bener dah, bawaannya lapar dan nampak jajanan tuh semangat banget. Entar mu isi Fa. Ya berisilah, orang makan terus, jawabnya santai sambil memperlihatkan hasil desainnya.
Bener juga Fa, coba dicek, kok Fa kayak orang ngidam, ujar Bunda. Efek vitamin dari Dokter Hendro sepertinya Bun. Gak ada salahnya dicek, ujar Bunda lagi. Fatimah hanya terdiam sejenak, doain yang terbaik aja, ujarnya. Ya udah malam, besok aja kita lanjut ya, besok dari butik aku mampir, ujar Bunda sambil melihat arloji di tangan kirinya. Indah dan Randy pun berpamitan. Fatimah dan Alfian serta Bunda pun menuju kamar masing-masing, dan saat di persimpangan menuju kamar Bunda berkata. Coba saran Bunda tadi ya. Fatimah hanya bisa membalas dengan senyuman, ada harapan, tapi takut kecewa. Karena sejak 2 bulan terakhir sejak konsultasi, Fatimah dan Alfian memang tidak menunda, tapi siklus menstruasi Fatimah memang gak stabil, bulan lalu pun seperti itu, sempat telat saru pekan, ternyata setelah Fatimah coba cek, hasil masih garis 1, beberapa hari berikutnya dia menstruasi. Saat Fatimah dan Alfian sudah bersiap untuk tidur, tiba-tiba Alfian bertanya. Maksud Bunda kenapa tadi? Gak apa-apa, kenapa? Gak apa-apa Hubi, jangan ada yang ditutupi, ujar Alfian dengan tatapan intens. Bunda minta Fa cek. Maksudnya, iya, katanya kan Fa agak berisi, dan selera makan Fa gak seperti biasanya, jadi siapa tahu Fa lagi isi. Isi gimana? Hamil Hubi, serius, ya mana Fa tahu, kan Fa belum cek. Kita cek besok ya. Fatimah menggeleng. Kenapa gak mau? Bukan lalu pas telat juga coba cek, tapi negatif. Gak ada salahnya sayang, biar kita tahu. Fatimah hanya diam, tak ada anggukan atau gelengan.